Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Barisamin, tentunya di SBS Channel. Pada video kali ini sahabat, kita lanjutkan lagi tentang 7 langkah meraih sukses di bisnis kemitraan. Pada 2 video sebelumnya, saya sudah jelaskan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa sukses di bisnis kemitraan. Langkah pertama adalah kita harus punya impian yang jelas, dan itu juga harus divisualisasikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, kita harus punya daftar nama. Jadi saya sekarang berasumsi sahabat semua sudah punya impian yang jelas, sudah punya daftar nama yang ditulis di kertas khusus atau di buku khusus, dan ini sangat penting untuk kita masuk ke langkah berikutnya. Seperti saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa pada video kali ini saya akan jelaskan betapa pentingnya daftar nama untuk menjalankan bisnis kemitraan. Nah sahabat sekalian, bahwa kita menjalankan bisnis kemitraan ini adalah hubungan personal antara satu dengan yang lainnya, adalah hubungan orang per orang. Jadi kita mesti punya daftar nama orang-orang yang akan kita ajak bermitra dalam bisnis ini. Nah, dalam penulisan daftar nama, seperti saya sebutkan pada video sebelumnya, jangan dipilih-pilih, tulis saja semuanya. Maka saya berkesimpulan, dan saya menganggap semua sahabat yang menyaksikan video ini, yang mengikuti langkah-langkah ini dari awal, mulai dari membuat impian, kemudian menulis daftar nama, dan kita masuk langkah yang ketiga adalah membuat janji bertemu. Nah, ingat sahabat, kita adalah pelaku bisnis. Seorang pebisnis, dia mesti profesional. Oleh sebab itu, dalam membuat janji bertemu dengan calon mitra kita, ini juga harus kita lakukan dengan baik. Nah, apa gunanya daftar nama tadi sahabat? Dari daftar nama yang ada di catatan kita inilah kita lihat satu persatu siapa yang akan kita hubungi, dan kita sesuaikan dengan jadwal yang akan kita siapkan untuk bertemu dengan calon mitra ini. Nah, pada saat melakukan janji untuk bertemu, mungkin sahabat bisa melakukannya dengan 2 cara. Pertama, bertemu langsung di event-event tertentu, mungkin apakah di masjid atau di tempat pesta atau lagi duduk-duduk di kedai kopi. Mungkin ini bisa dijadikan tempat untuk berjanji bertemu di waktu yang disepakati dengan calon mitra. Atau sahabat juga bisa melakukan janji bertemu ini melalui telepon atau chatting di WhatsApp dan sebagainya. Intinya sahabat semua, pada langkah ketiga ini kita hanya fokus pada janji bertemu. Hanya sebatas membuat janji untuk bertemu. Apa yang saya maksudkan di sini? Apa yang ingin saya tegaskan di sini? Bahwa sahabat pada fase ini, pada langkah ketiga ini, belum sampai pada tahap menjelaskan bisnis apa yang akan sahabat sampaikan kepada mitra ini. Jadi sahabat hanya menyampaikan bahwa ini ada peluang bagus, saya ingin berbagi peluang ini dengan Anda, saya ingin mengajak Anda bermitra. Maka ini tidak bisa disampaikan lewat telepon, karena ini penting, kita harus bertemu langsung. Kita harus bertatap muka, kita perlu waktu khusus untuk membahas ini. Kira-kira kapan Anda bisa meluangkan waktu untuk bertemu saya? Jadi cukup hanya sebatas menjelaskan itu. Ketika misalnya si calon mitra kita ini bertanya, apa itu bisnisnya, bagaimana sistemnya, Anda sebaiknya mengelak untuk tidak menjelaskan. Karena menjelaskan bisnis via telepon, pertama Anda dianggap kurang profesional, tapi sesungguhnya yang paling penting itu adalah menjelaskan bisnis via telepon itu kadang-kadang informasinya
tidak tersampaikan dengan baik. Maka selagi peluang untuk bertemu langsung menjelaskan bisnis ini ada, maka cukup Anda menelpon atau chatting di WhatsApp dan sebagainya, hanya sebatas untuk membuatkan janji bertemu saja. Akan ada waktunya nanti, tahap berikutnya Anda menjelaskan bisnis yang akan Anda tawarkan kepada mitra ini. Apa langkah berikutnya atau hal apa yang mesti Anda lakukan ketika sudah mendapatkan janji bertemu? Maka calon mitra yang akan kita temui ini harus sudah kita ketahui secara lebih rinci tentang dirinya dan kepribadiannya. Misalnya begini, ketika orang yang kita hubungi ini adalah, atau orang yang akan kita presentasikan, yang akan kita ajak bermitra ini, secara status sosial mungkin dia lebih baik dari kita, dia lebih kaya dari kita, pendidikannya lebih tinggi dari kita, intinya dari banyak hal dia lebih hebat daripada kita. Maka Anda tidak boleh datang sendiri menemui calon mitra ini, karena nanti pada saat Anda menjelaskan atau mempresentasikan bisnis yang ingin Anda tawarkan ini, Anda dalam posisi tidak seimbang. Anda akan merasa rendah diri, kurang kepercayaan diri, apalagi Anda belum menguasai tentang bisnis ini secara full. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Anda hubungilah mitra Anda yang sudah lama di bisnis ini, yang sudah lebih memahami bisnis ini, dan strata sosial baik pendidikan maupun kondisi ekonominya minimal seimbang dengan orang yang akan kita ajak bermitra ini. Akan lebih bagus kalau strata sosial sahabat kita atau mitra kita yang sudah duluan bergabung di bisnis kemitraan ini lebih tinggi statusnya dibanding orang yang akan ditemui. Karena ini, sahabat semua, akan sangat berpengaruh terhadap hasil presentasi yang kita sampaikan. Jadi, buatlah janji bertemu, dan itu lakukan terus-menerus. Jangan pernah putus asa, dan lakukan secara terencana. Anda yakinlah tidak akan pernah kehabisan daftar nama, dan dengan melakukan hal-hal seperti ini, Anda akan merasakan begitu cepatnya berkembangnya bisnis kemitraan Anda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ikuti terus SBS Channel, karena kita baru sampai pada langkah ketiga, karena saya akan menyampaikan 7 langkah sukses di bisnis kemitraan. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.